Baiklah teman-teman, pada video kali ini aku akan menceritakan kisah hijrah seni. Jadi aku masih hobi banget dengan kegiatan-kegiatan seni aku dulunya, teman-teman. Jadi aku bener-bener waktu itu nyesel banget, sampai-sampai aku tuh nangis waktu setelah selesai lomba itu. Aku nangis, ya Allah, aku mengorbankan hijab aku demi hobi aku ini gitu. Tabarakallah. Dan dan sampai akhirnya ya insya Allah ketika aku udah masuk kuliah, aku mencoba untuk bener-bener udah membiasakan diri pakai hijab panjang gitu kan, yang bener-bener lebar gitu, seperti ukti-ut yang biasanya. Ya udah mulai mencoba gitu bagaimana sih rasanya. Dan ketika itu aku bener-bener Masya Allah ternyata nyaman gitu kan. Dan aku kan anak rantau gitu ya, anak rantau, dan mencoba untuk menjaga diri aku dengan menutup aurat yang lebih lebih sempurna lagi gitu, insya Allah gitu kan. Dan ketika itu merasa nyaman banget gitu setelah menutup aurat dengan benar-benar insya Allah syar'i gitu kan, masih proses gitu. Namun namun sedikit agak goyah sih dulunya, karena kembali lagi ke lingkungan gitu ya, intinya masih proses juga gitu kan. Dan akhirnya aku mencoba untuk mencari lingkungan yang bisa mendukung aku. Misalnya aku ikutan Rois yang ada di fakultas aku ya, di Universitas Lampung gitu ya, ada yang namanya Rois FMIPA Unila gitu. Nah, aku ikutan organisasi itu untuk pertama kalinya aku gabung gitu di kegiatan lembaga dakwah. Bener-bener yang rasanya masih takut-takut gitu kan, masih ya Allah, aku diterima gak ya sama mereka yang masih yang labil ini, atau ya bener-bener itu nggak tahu apa-apa, minim tentang ilmu agama, masih benar-benar yang minim banget lah istilahnya gitu kan, masih ya udah ikut-ikutan gitu masih seperti itu. Dan alhamdulillah ketika aku udah gabung gitu, udah tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya harus kulakukan, seperti aku diajarin budaya gitu ya, budaya baik gitu di Rois, seperti misalnya mutabaah. Nah, itu beneran ada target-target ibadahnya, beneran tertata gitu, maksudnya target-target ibadahnya itu, dan bisa evaluasi gitu kan, atau tiap minggu atau tiap bulannya gitu. Dan juga kan di sana ada kegiatan BBQ gitu kan, bimbingan belajar Quran. Nah, dari sana juga ada guru gitu kan, istilahnya guru atau murobi kalau di sana namanya gitu kan. Itu bener-bener yang ngingetin, ayo dek, misalnya ayo dek itu jangan lupa untuk targetan ibadahnya lebih dikencingin lagi, lebih dimaksimalkan lagi, kualitasnya lebih dibaikin lagi gitu, kualitas ibadahnya. Nah gitu guys, Masya Allah. Jadi dari pas masuk kuliah ini sih aku lebih Masya Allah gitu, lebih banyak teman-teman solihah dan yang benar-benar yang mendukung aku hijrah gitu, insya Allah, yang sama-sama menguatkan gitu kan ketika aku lagi futur atau apa gitu. Itu teman-teman aku di Rois FMIPA, insya Allah, tabarakallah teman-teman. Dan pokoknya banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung aku untuk hijrah ini. Jadi banyak banget sih sebenarnya kegiatan yang mendukung hijrah aku di organisasi ataupun di lembaga dakwah gitu ya, di fakultas MIPA gitu, intinya di kampus aku.
itu kayak kajian gitu kan, tablik akbar, pokoknya ada ngaji bareng-bareng gitu. Intinya kegiatan itu semua yang bikin aku merasa kuat gitu untuk ya untuk menjalani dalam proses hijrah aku gitu. Pokoknya mendukung banget gitu kan, insya Allah. Nah, apalagi ketika aku menerima amanah gitu di lembaga dakwah itu, jadi semakin ya harus memperbaiki nih kualitas ibadahnya gitu, harus memperbaiki nih, jangan sampai mengecewakan, maksudnya menjadi seorang pemimpin tapi kualitas ibadahnya kurang atau wawasannya kurang gitu kan, agak gimana gitu kan, maksudnya menjadi benar-benar menjadi reminder aku juga, benar-benar menjadi ayo nih harus lebih berjuang lagi gitu untuk lebih bisa memperbaiki lagi, menambah wawasan lagi dan sebagainya ya, agar menjadi contoh juga gitu kan untuk teman-teman atau staff-staffnya gitu kan istilahnya gitu guys. Dan alhamdulillah gitu, dengan berjalannya waktu hingga sekarang gitu ya, aku mulai baru ini sih sebenarnya, baru bulan Agustus ini 2020 aku mencoba untuk bismillah menggunakan cadar yang awalnya aku masih belum dibolehin sih, maksudnya di kampung aku masih belum boleh sih sebenarnya, tapi ya proses aja gitu kan, proses dimulai dari minta izin ke orang tua, Bu gimana Bu untuk pengen banget pakai cadar gitu, lebih menjaga lagi gitu, apalagi di rantauan gitu kan. Jadi ya udah, kalau ibu kata ibu kamu nyaman, kalau itu emang baik buat kamu ya udah pakai aja gitu kan, apalagi lebih menjaga kan insya Allah. Jadi dimulai dari ini pas aku kembali lagi ke Bandar Lampung ini Agustus kemarin. Nah jadi aku mulai deh teman-teman, mulai pakai lagi gitu, udah mulai pakai udah mulai pakai cadar, proses gitu ya insya Allah. Dan ada dukungan dari teman-teman aku juga gitu, jadi ya benar-benar bismillah gitu buat penjagaan aku juga insya Allah. Nah gitu teman-teman ceritanya, kisah hijrah aku dimulai sebelum aku pakai hijab, cerita hijrah aku dari aku sebelum pakai hijab hingga aku memutuskan untuk pakai cadar gitu ya. Mohon doanya semuanya, karena aku di sini masih belajar, masih proses gitu, jadi ya aku minta dukungan juga nih, minta dukungannya dari teman-teman sekalian, minta doanya juga semoga aku bisa istiqomah untuk menutup auratku gitu ya teman-teman. Aku juga berterima kasih banyak nih sama teman-teman yang sampai sekarang udah mau nonton terus video-video aku ini ya, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, jangan sampai yang tadi aku merasakan penyesalan itu jangan sampai terulang juga kepada kalian. Kalian harus benar-benar milih yang mana sih yang baik buat kalian gitu, apalagi untuk kehidupan akhirat kalian gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya dari cerita aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis guys. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari cerita aku, kisah hijrah aku. Jangan lupa video ini di like, subscribe, share, dan komen di bawah ya. Jangan lupa juga diklik juga tuh loncengnya biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.